Halo guys, jumpa lagi bersama gua. Kali ini gua mau bagiin alur cerita dari film Paku Tanah Jawa. Film ini akan menceritakan seorang janda yang melakukan pesugihan kepada siluman ular. Si janda yang sangat gatal oleh sosok pria hingga berkali-kali digauli oleh pria yang berbeda-beda. Tapi sebelum itu siapkan dulu cemilan kalian, jangan lupa matikan lampu, dan inilah dia alur cerita film Paku Tanah Jawa. Di awal film, kita diperlihatkan dengan dua saudara perempuan. Mereka adalah Handini dan Suminah. Mereka sedang menaiki delman untuk menuju ke suatu tempat. Hingga akhirnya, mereka pun sampai di tempat itu. Sebuah gua yang jarang didatangi oleh manusia. Mereka pun berjalan masuk ke dalam gua itu. Dan di sana, mereka bertemu dengan Kanjeng, yang merupakan penjaga di gua tersebut. Si Kanjeng itu menyuruh mereka untuk segera mensucikan tubuh mereka dengan air suci. Mereka berdua pun menuruti perkataan si Kanjeng itu. Di tempat itu, banyak sekali ular besar. Lalu mereka pun dimandikan oleh air bunga 7 rupa. Dan di samping mereka ada sosok siluman ular. Setelah mereka dimandikan, si Kanjeng mengatakan kalau alam yang akan memilih satu di antara mereka yang akan diberi tanggung jawab. Dan secara tiba-tiba, daun terjatuh ke tubuhnya Handini. Dengan itu, Handinilah yang terpilih. Dan siluman ular itu pun tersenyum. Handini pun mandi di dalam kolam dengan dikelilingi oleh ular sawah. Dengan begitu, Handini pun resmi menjadi penanggung jawab. Lalu singkat cerita, Handini pun menjadi seorang sinden. Dengan goyangan tubuh Handini yang tobrut, para warga terpikat dengan kebohaian tubuhnya Handini. Selagi Handini nyinden, ada seorang pria yang terbunuh oleh seekor ular. Dan pria itu merupakan pria yang pernah bergaul dengan Handini. Dia menjadikan pria itu korban dari persembahannya. Dan di sini kita melihat anaknya Handini. Dia bernama Ningrum. Ningrum terlihat sangat kecewa dengan kelakuan ibunya itu. Karena sudah banyak rumor kalau Handini sekarang sudah menjadi lonte. Sudah banyak pria yang selalu datang ke rumahnya. Jarwo mengatakan kalau Handini itu sinden lonte. Tapi Pak Lurah mengatakan harusnya mereka itu bangga karena punya sinden seperti Handini yang mampu memikat banyak mata. Lalu besok harinya Handini pergi ke pasar dan ada ibu-ibu yang membicarakannya. Handini pun langsung menghampiri ibu itu dengan dalih membeli kangkung. Ibu-ibu itu pun langsung terdiam setelah kontak mata langsung dengan Handini. Di tempat lain, Pak Agus sedang dimandikan oleh para warga. Namun anehnya, baru juga semalam, bau jasadnya Pak Agus sudah tercium bau busuk. Semua orang yang melayat mencium bau busuk itu. Ningrum dan temannya merasa risih karena terus-terusan dikatain kalau ibunya itu seorang lonte. Lalu ada 3 pria yang datang ke rumahnya Handini. Tujuan mereka ke sana untuk meminta barangnya Pak Agus, yang sebelumnya diberikan kepada Handini. Handini yang baru pulang membeli kangkung, langsung masuk ke dalam dan memberikan mereka koper milik Pak Agus. Namun 3 orang itu memaksa Handini untuk memberikan semua barangnya Pak Agus. Dan ternyata, semua warga sudah tahu Pak Agus mati itu gara-gara berhubungan dengan Handini. Lalu di rumah duka ada Bu Ayu yang merupakan istri pertamanya Pak Agus. Dia menyuruh Jarwo untuk mengambil barang Pak Agus yang ada di rumahnya Handini. Dan Jarwo harus membuat para warga sangat membenci Handini. Di tempat lain, Handini sedang membakar menyan sambil memakan bunga melati. Hingga datang anaknya. Ningrum mengatakan apakah ibu gak malu kepada para warga. Ningrum meminta kepada ibunya stop melakukan hal yang bodoh. Jangan terus-terusan menjadi pelakor apalagi menjadi lonte. Karena keluarga mereka direndahin warga terus. Handini hanya menjawab tidak semua harus sesuai dengan keinginan orang lain. Ningrum pengen tahu siapa sebenarnya ibunya. Bahkan Ningrum pun tidak tahu siapa bapak kandungnya. Ibunya enggan memberitahunya. Sedikit yang Ningrum tahu maka lebih baik. Lalu setelah itu Ningrum yang pulang dari pasar, dia menabrak si Jarwo. Hingga mereka pun adu mulut di pinggir jalan. Namun tiba-tiba ada si Jalu yang datang membela Ningrum dan mengantarkan Ningrum pulang. Tibanya di rumah, Jalu disambut baik oleh Handini. Dan di sini jiwa-jiwa lonte Handini mulai muncul. Dia mulai merayu dan menatap matanya Jalu. Dan kebetulan, Jalu ini pegawai di sanggar seni, tempat Handini nyinden. Harusnya Ningrum yang terpikat dengan Jalu karena sudah menolongnya. Tapi ini malah ibunya yang terpikat dengan Jalu.
Lalu kemudian Jalu pun pamit, dan Handini menatap tajam ke arahnya Jalu. Dia mulai berpikir kalau barang si Jalu itu lumayan besar. Di malam harinya, Handini melakukan ritual dengan ditemani oleh sosok siluman ular. Dan tiba-tiba, Jalu pun diteror untuk ditandai bahwa Jalu adalah korban selanjutnya. Di tempat lain, Handini sedang berbicara dengan adiknya Suminah. Mereka membicarakan korban selanjutnya. Suminah menegaskan kalau yang akan menjadi korban itu harus sesuai dengan kriteria. Dan Jalu itu tidak sesuai dengan kriteria. Namun Handini gak tahu harus gimana lagi, karena waktunya sudah mepet. Besok siangnya Handini memberikan surat kepada Jalu. Isi dari suratnya adalah, "Saya tunggu kamu di kebun pisang, jangan sampai telat." Ningrum datang ke sanggar seni untuk bertemu dengan Santi. Ningrum memberitahu Santi kalau dia sering bermimpi. Dia bermimpi kalau ibunya berubah menjadi siluman ular. Bahkan Ningrum sering melihat ibunya suka membakar kemenyan dan memakan bunga melati. Namun Santi menenangkan Ningrum kalau itu hanyalah mimpi. Di tempat lain datang orang dari negara Malaysia yang menanyakan rumahnya Handini. Mereka mengira kalau itu adalah suaminya Handini, bapak kandungnya Ningrum. Namun si Yanto menyuruh mereka untuk kembali lagi besok jam 9. Si Yanto pun memberitahu Jarwo kalau ada orang Malaysia yang mencari Handini. Namun Jarwo langsung menyimpulkan kalau bentar lagi pasti ada korban baru. Singkatnya, malam harinya Jalu pun bertemu dengan Handini. Mereka berjalan berdua, dan Handini menyatakan kalau Handini sangat ingin memiliki si Jalu. Karena Handini itu tobrut, maka Jalu pun tidak bisa berbuat apa-apa. Walaupun beda belasan tahun, tapi asalkan masih kencang dan empuk. Lalu ada tukang cilok yang melihat hantu. Dia pun berlari sambil meminta tolong. Jarwo dan Yanto mendengar itu dan langsung mendekati asal suara itu. Tapi mereka hanya menemukan gerobak ciloknya saja. Spontan Yanto pun memakan ciloknya. Dan mereka pun melihat Handini yang sedang jalan dengan si Jalu. Mereka pun kemudian mengikutinya. Handini merayu Jalu untuk masuk ke rumahnya. Dan di dalam mereka akan melakukan kegiatan ranjang. Namun Jarwo memanggil para warga dan mengantrok rumahnya si Handini. Tapi Handini itu pintar mencari alasan kalau Jalu itu datang untuk menjenguk Ningrum yang sedang sakit. Ningrum sangat kecewa kepada ibunya. Jalu itu adalah pria yang dikagumi oleh Ningrum, tapi ibunya malah mengembatnya juga. Sungguh ibu yang gak tahu malu. Lalu singkat cerita, Santi melihat Handini sedang melakukan persembahan di luar rumah. Dengan tiba-tiba, Handini berubah menjadi sosok siluman ular, dan Santi pun kesurupan sosok tersebut. Handini pun datang dan berhasil menenangkan Santi. Dan setelah itu, Handini menyuruh Ningrum untuk menemani Santi di rumahnya. Tengah malamnya, Santi memberitahu kalau siluman itu ikut bersama mereka ke sana. Ningrum lalu melihat sosok siluman di meja makan. Santi pun mulai kesurupan lagi. Dan Ningrum meminta tolong para warga. Pak Kiai berhasil mengusir siluman itu dari tubuhnya Santi. Dan Pak Kiai mengatakan kalau Santi dari kecil sudah mempunyai indera keenam. Hingga dia dengan gampang melihat sosok tak kasat mata. Dan saat ini ada jin jahat yang sedang mengganggu Santi. Di tempat lain, Jalu sedang tidur. Tiba-tiba Handini datang ke rumahnya Jalu. Tanpa basa-basi, Handini pun langsung memeluk Jalu. Handini sudah sangat gatal. Dan Jalu pun digituin oleh Handini. Yang ternyata itu adalah ular dan sosok hantu. Setelah itu Jalu pun sadar kalau dia sudah ditandai. Lalu besok harinya orang Malaysia itu pun dijumpai dengan Handini. Handini menyambut hangat mereka. Dan malam harinya mereka pun mengadakan pentas. Handini pun menunjukkan geolan mautnya. Hingga membuat Datuk Amir terpelongo melihatnya. Lalu besoknya, Handini datang ke rumahnya Santi. Dan dengan mudah Handini menenangkan Santi yang sedang kesurupan. Lalu setelah itu, Santi pun dibelenggu oleh Handini agar Santi tidak memberontak lagi. Setelah itu, Handini pun kembali ke goa itu. Di sini Kanjeng memberikan sebuah jimat kepada Handini dan menyuruh untuk menjaganya sebaik mungkin. Di tempat lain, Datuk Amir sedang sendirian di sanggar seni. Dia mulai diganggu di tempat itu, dan tiba-tiba di belakang dia muncul sosok siluman itu. Dan dia pun dibelit ular hingga matilah Datuk Amir. Di tempat lain, Jalu datang ke rumah Ayu, dan ternyata Jalu itu adalah pria kesayangan Bu Ayu. Bu Ayu marah kepada Jalu karena Jalu benar-benar terpikat oleh Handini. Tujuan Jalu mendekati Handini adalah untuk mengambil sebuah jimat.
Bu Ayu sangat marah kepada Jalu, karena Jalu tidak punya pendirian. Jalu hanya pria yang bisanya cuman mengambil keuntungan. Di tempat lain, Santi kembali kesurupan. Pak Kiai menyuruh jin itu untuk jangan mengganggu Santi. Namun jin itu menjawab kalau dia diperintahkan untuk membawa Santi ke alamnya. Pak Kiai kembali berhasil menenangkan Santi. Dan setelah itu Pak Kiai memberikan tombak sakti kepada Ningrum. Tombak itu adalah milik Kiai Sakti zaman dulu. Benda itu bernama tombak paku tanah Jawa. Dan tombak itu bisa menyelamatkan orang-orang yang sudah melakukan perjanjian goib. Dan Pak Kiai sudah tahu kalau ibunya Ningrum sudah melakukan perjanjian goib. Handini sudah terjerumus oleh sekte sesat. Dia disuruh untuk mencari korban perjanjiannya. Dan kalau tidak, maka nyawa Handini yang terancam. Maka dari itu Ningrum harus menghentikan ibunya. Pak Kiai menyuruh Handini untuk menyusul ibunya bersama Santi. Di sanggar seni, si Yanto menemukan Datuk Amir tergeletak tak bernyawa. Dan di tempat lain, Jalu kembali menghampiri Handini. Handini sadar kalau dia akan digetuin oleh si Jalu. Maka dari itu, Handini pun siap-siap untuk melayani si Jalu. Si Jalu sudah tahu kalau Handini itu melakukan sebuah perjanjian goib. Namun si Jalu tidak memperdulikannya. Karena dia kini sudah ditandai. Dan dia sadar kalau umurnya sudah tak lama lagi. Maka dari itu si Jalu pengen menghabiskan nafsunya dengan Handini. Handini yang bertubuh tobrut. Sementara itu semua warga desa datang ke rumah Handini. Para warga sudah tahu atas kematian Datuk Amir. Mereka berdua pun dibawa keluar. Namun ada Pak Lurah yang datang membela Handini dan membubarkan para warga. Dan ternyata Pak Lurah dibayar oleh Handini dan Sumina. Pak Lurah dibayar agar selalu menenangkan para warga. Dan di dalam si Jalu yang mencoba kabur, tiba-tiba dia dipukul oleh Handini. Handini menekankan kalau Jalu itu sudah menjadi miliknya. Handini pun kembali bertemu dengan Kanjeng. Namun Kanjeng mengatakan kalau Handini sudah melanggar semua perjanjian. Handini pun dicekik oleh si Kanjeng itu dan akan dijadikan tumbal pengganti. Ningrum dan Santi juga sedang berada di goa itu untuk menghentikan semua perjanjian ibunya. Handini pun dibunuh oleh si Kanjeng dengan cara dipencit lehernya. Ningrum yang melihat itu, dia pun terbang dan menusuk si Kanjeng dengan paku tanah Jawa, hingga si Kanjeng pun mati. Dan siluman ular mulai kepanasan dan langsung menghilang. Ningrum pun menangisi kematian ibunya. Mau selonte apapun ibunya, Ningrum masih tetap sayang kepada ibunya. Dan di akhir cerita, Ningrum pun menjadi penerus ibunya. Dan film pun tamat.